Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rektor Universitas Pertamina beserta Sivitas Akademika Universitas Pertamina, Ketua Dewan Penasehat Universitas Pertamina, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Desnatalis kelima dan sekaligus lustrum ke-1 Universitas Pertamina tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rektor Universitas Pertamina dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Pertamina untuk menyampaikan orasi pada hari ini. Desnatalis bagi sebuah perguruan tinggi bukan hanya sekedar selebrasi rutin tahunan, tetapi selayaknya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, serta apa yang ingin dituju oleh Universitas Pertamina. Oleh karena itu, dengan Desnatalis kelima ini, saya mengharapkan agar Universitas Pertamina dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, mandiri, dan mampu menjalankan peran sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam Desnatalis tahun ini, Universitas Pertamina mengangkat tema membentuk generasi mumpuni menjawab tantangan energi. Menurut saya, tema tersebut sangat penting dan relevan karena menyadari fakta bahwa Universitas Pertamina membawa nama besar perusahaan BUMN Energi Indonesia. Berbicara mengenai pembentukan generasi mumpuni, kita harus memulainya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. SDM unggul merupakan kunci tidak saja dalam hal ketahanan energi, tapi juga penting memenangkan persaingan global. Menurut saya, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus Universitas Pertamina ini. Dalam mengembangkan SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif, bukan hanya sebagai agen pendidikan, tapi juga agen penelitian dan pengembangan, serta agen transfer budaya dan teknologi. Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya, ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (EPO) yang diterbitkan dalam EPO Productivity Data Book 2020, posisi produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kita bahkan berada di bawah rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja 6 negara ASEAN terbesar. Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 23.900 $, hanya 1/5 dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 149.100 $. Kita juga masih terpaut jauh dari Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 55.400 $,
atau lebih dari 2 kali lipat Indonesia. Dari data di atas, upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus terus dipacu. Dan lembaga pendidikan termasuk kampus Universitas Pertamina turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya tersebut. Hadirin yang saya hormati, ketahanan energi merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia 2045. Ketahanan energi harus dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan industri, dan kemajuan pembangunan nasional. Selain soal kebutuhan energi, faktor penting dalam ketahanan energi juga adalah keadilan terhadap akses energi. Karena itu, persoalan energi sesungguhnya juga sangat terkait dengan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K, saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional. Sebagai contoh, sekalipun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99%, tetap saja masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Sementara banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya, tetap tidak mendapat akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait. Dalam konteks energi untuk memasak misalnya, meskipun pemerintah pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sekitar 54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar. Kebijakan subsidi energi di Indonesia harus diperbaiki kalau kita ingin tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Khusus untuk subsidi listrik, upaya untuk mendorong keadilan memang telah dimulai sejak tahun 2017. Sejak pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk kelompok daya 900 VA, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari hanya 26% sebelum 2017 menjadi 44% pada tahun 2018. Akan tapi penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis karena alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat. Dalam mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi, saya telah menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi yang lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin, tetapi pada saat yang sama juga mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah
serta memperkuat ketahanan energi nasional. Hadirin yang saya hormati, kita juga harus menyadari bahwa saat ini kita masih sangat tergantung pada energi fosil yang sebagian besar justru diimpor. Saya ingin memberikan contoh sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia, yakni LPG, lebih dari 70% diimpor. Ketergantungan kita terhadap energi fosil yang diimpor harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi primer nasional tahun 2019 sebesar 37,15% dari batu bara, 33,58% dari minyak bumi, 20,13% dari gas bumi, dan 9,15% dari energi baru terbarukan atau EBT. Pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil. Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% dan terus ditingkatkan sampai 31% tahun 2050. Namun saat ini kita masih jauh dari target tersebut karena pemanfaatan energi baru terbarukan saat ini masih berada di kisaran 9,15%. Kita perlu belajar dari beberapa negara yang telah sukses dalam pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Jerman, di mana bauran energi primer dan energi baru terbarukan telah mencapai 85% dari energi nasionalnya. Sebagian besar energi baru terbarukan di Jerman merupakan energi dari tenaga surya, angin, sampah biomasa, dan hidroelektrik. Hal ini tentunya tidak lepas dari riset, inovasi, dan investasi dari pemerintah Jerman yang menyatakan bahwa tahun 2050 semua energi berasal dari energi hijau dan bersih. Sebenarnya potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan. Oleh karena itu, selain investasi, saya ingin menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia. Target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati, peringatan Disnatalis merupakan momentum yang baik bagi Sivitas Akademika Universitas Pertamina untuk melakukan refleksi diri sekaligus menjawab tantangan dalam mencapai visi sebagai universitas kelas dunia di bidang energi di tahun 2035. Meskipun baru menginjak usia 5 tahun, Universitas Pertamina diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menjadi sebuah universitas yang berprestasi, baik dari segi kualitas dan kapasitas pengajar, kualitas program studi, pengembangan riset dan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, saya mendorong kerjasama Universitas Pertamina dengan pemerintah dan dunia industri, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang tangguh
relevan dengan kebutuhan zaman, kreatif dan inovatif, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan. Tidak lupa saya berpesan kepada Universitas Pertamina untuk membekali pendidikan karakter bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswanya tetap mempunyai identitas lokal dan cinta tanah air, serta mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Di akhir orasi ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat berdies natalis yang kelima dan lustrum yang ke-1. Semoga Universitas Pertamina menjadi perguruan tinggi yang melahirkan SDM unggul dengan berkepribadian Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.